Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya sharing ya list saham menarik untuk di swing ya, untuk swing pendek di periode mingguan lah ya, swing pendek mingguan di periode tanggal 6 sampai dengan 10 Oktober 2025. Dan ya seperti biasa saya mau disclaimer kalau trading saham atau investasi saham itu mengandung resiko dan resikonya sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman masing-masing gitu ya. Jadi makanya penting teman-teman melakukan analisa ulang dan teman-teman punya conviction masing-masing, punya conviction pribadi mengenai alasan teman-teman beli. Karena saya sama sekali tidak menghimbau beli jual ya, ingat seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sorry belum saya rapihin nih slide-nya. Jadi ini 2 minggu lalu ya 22 sampai 26 September buka P1 BRPT ya mau buka ya cuan lah waktu itu ya. Ini 29 sampai 3 Oktober BTPS, MTEK dan Indi. Siapa nih yang nggak cuan dari MTEK? Aneh aja kalau nggak cuan. Indi, aduh. BTPS saya pribadi cut loss. Tapi habis cut loss naik kenceng. Ini untuk periode tanggal 29 sampai 3 Oktober nanti saya bahas ya teman-teman. Jadi gitu, dan yang untuk 6 sampai 10 di minggu depan ini teman-teman saya punya 2 saham rokok. Kenapa satu sektor ditaruh 2? Ya karena dua-duanya price action-nya mirip menurut saya. Mungkin saya bisa salah, market makernya ada kemiripan lah pokoknya intinya gitu ya. Saya nggak mau berkonspirasi. Yang ketiga nih sahamnya Pak Aguan ya, Pani, oke banget price actionnya. Sebenarnya mau saya sharing ke teman-teman yang udah di membership, itu mau saya sharing dari hari Jumat gitu ya. Cuman saya lupa. Aduh, maklum lah ya. Karena ya gitulah pokoknya. Salah saya, sorry banget. Tapi ini oke. Yang keempat ini Medco. Medco ini udah saya share dari hari Selasa apa Rabu, nanti saya share ya. Jadi ini udah duluan saya share ke teman-teman yang join di YouTube membership. Nanti saya bahas satu persatu. Jadi buat teman-teman yang udah join di YouTube membership harusnya cuan. Nanti saya kasih lihat ya sahamnya gitu ya. Oke, sebelum itu saya mau sharing dulu nih. Sorry. Saya mau mengucapkan terima kasih ya, untuk yang sudah traktir saya kopi. Teman-teman yang udah traktir saya kopi, ada Bapak ST Triadi. Terus ini bapak atau ibu ya, Yong 2X 1975 ya, Yong 2X 1975. Terus ada Bunda Lea. Jadi Bunda Lea, Yong 2X 175 sama ST Triadi. Terima kasih yang udah traktir saya kopi. Semoga nanti cuannya makin banyak lah ya. Thank you. Saya bikin saya tambah semangat gitu. Minimal saya dapat sign bahwa ya ada yang cuan juga gitu ya dari info rekomendasi saya. Tapi yang diam aja sih banyak. Cuma kalau loss biasanya baru rame yang komen negatif gitu ya. Seperti itu. Dan saya jadi bingung mau mulai dari mana nih. Sorry ya teman-teman. Nah ini mungkin swing pendek 5 hari yang lalu ya. 5 hari yang lalu ini tanggal 30 September saya bilang Medco ya, swing pendek menarik, stop loss 1340. Alasannya adalah 3 hari terakhir broker insti akum retailnya out. Itu alasannya. Jadi ya ini juga saya sharing ke teman-teman yang sudah join di Discord juga. Jadi dia udah join YouTube membership dan ngelingin akun YouTube-nya ke Discord gitu ya. Secara otomatis akan masuk ke channel saya gitu ya, dan ya dapat fasilitas WL swing sama day trade gitu ya. Dan ini sudah saya sampaikan di tanggal 30 September jam 7.16 Medco ya. Jadi ya seperti itu buat teman-teman yang udah join di YouTube membership dan mau dapat fasilitas channel satu arah Discord ya, supaya dapat instant notification di handphone teman-teman. Ya tinggal yang pertama ini join aja di YouTube membership, cuma 20.000 satu bulan ya. 20.000 satu bulan ya, harusnya affordable ya. Anda trader saham gitu kan, 20.000 ini ya uang parkir doang. Saya juga ya karena fasilitas dan ya lumayan juga sih dapat duitnya, walaupun ya bersyukur. Sorry saya nggak mau ngeluh. Jadi kalau udah teman-teman join di YouTube membership, teman-teman tinggal buka aplikasi Discord, lalu pilih ke user setting. Di bawah user setting ada connection, tinggal konekin YouTube teman-teman. Nanti save ini save ya teman-teman. Jadi connectionnya itu legal gitu ya. Jadi tinggal connection YouTube sub enable servers, klik join. Nanti teman-teman secara otomatis ya masuk ke channel day trade, scalping dan juga swing trade gitu ya. Jadi Medco udah saya mention gitu. Dan ini saya buka Medco-nya untuk nanti Medco saya buka yang review dulu ya, BTPS. Jadi langsung ke chartnya aja.
Ya, kemarin saya mention BTPS, MTEK dan juga Indi. Ya, yang pertama BTPS, saya kena cut loss, jujur saya kena cut loss. Tapi kalau teman-teman nggak pasang stop loss gitu ya, ya harusnya sih mudah-mudahan ya udah cuan lah gitu ya. Jadi saya bilang stop lossnya 1340. Saya mentionnya di tanggal, waduh nggak ada tanggalnya lagi. Di sini ya. Tanggal 29 Oktober. Jadi 29 Oktober mungkin di sini 29.30. Jadi setelah saya mention dia ternyata merah, tapi setelah merah 1 hari kemudian dia mantul. Memang ya market makernya dia memang ini nih ngenain stop loss ya. Dan it's okay kalau dia nggak mau ditumpangin gitu ya. It's okay. Dan seperti itu intinya. Kalau BTPS nanya ke saya gimana, masih bagus apa enggak, masih bagus. Bagus banget tuh ya, data transaksi tanggal 3. Kalau mau re-entry boleh, monggo silahkan. Karena kenapa alasannya masih bagus, retailnya di kanan. Nah ini CC sama OD nih ya, OD LG CC ya, ini kan masih dia nih yang infranya, yang nge-mover, yang nge-buy. Jadi itu adalah alasan masih oke. Jadi kalau teman-teman dapat nge-wick lagi candle kayak gini, antri-antri di sini sebenarnya masih oke nih ya gitu ya. Cuman kalau ngantri di sini udah area nanggung, sebenarnya agak nanggung, tapi masih oke sih si BTPS. Yang kedua ini MTEK. Jadi MTEK ini saya ngerubah rencana teman-teman. Hari Senin itu dia naiknya kencang banget ya. Dan saya nggak jadi nge-hold, saya TP. Nah ini hari Senin. Nah tanggal 29 ya. Tuh. Saya inget banget soalnya. Saya trading jadinya scalping. Kenapa saya jadinya scalping nggak hold? Karena ini kan resist teman-teman. Ini resist, di break dan dia turun. Wah berarti ini nggak kuat. Udah saya buang dulu. Karena potensi dia untuk false break itu tinggi gitu ya. Makanya saya buang dan dia turun. Begitu naik lagi. Ini saya mention ke grup Valburi saya ya, saya mention MTEK waktu itu. Udah saya share belum ya? Kayaknya udah sih ya. Akhirnya saya beli pagi-pagi. Nah mana tuh ya, MTEK. Nah 2 Oktober ya. Nah oh ini bukan yang ini, sorry. Nah ini nih. Nah tanggal 1 Oktober. Jadi 1 Oktober MTEK saya mention 1 Oktober. Nah di sini lah ya, 1 Oktober. Jadi waktu itu saya mention, saya bilang tuh MTEK saya mulai cicil-cicil ya, harga sekarang 1290 waktu itu. Dan ya ternyata ya 1290 ya ganteng banget lah, sahamnya ARA, cuan lah ya. Ini besokannya saya TP gitu ya, seperti itu. Dan ya kalau MTEK gimana sekarang? MTEK saya juga nggak tahu nih kenapa dia mungkin ditahan-tahan, takut kena menghindari UMA kali ya, karena udah sempat 1 kali ARA gitu ya. Ya jadi data transaksinya sih menurut saya cenderung kurang oke ya. Ini ada di sini nih. Jadi kurang oke menurut saya. Mungkin nunggu dulu, diturunin dulu, merah dulu mudah-mudahan. Yang ketiga ini mention saya itu Indi. Nah coba teman-teman, Indi tanggal 29 ya, 29 Indi 29 nih Indi. Oh. Jadi sampai sini terus dia cuan. Nah, sekarang mungkin teman-teman nanya, ini gimana, masih bagus apa enggak? Masih bisa hold apa udah enggak? Ya kalau saya, kecenderungan saya kalau kayak gini saya udah TP. Kenapa alasannya? Ini resist ya. Dia false resist break, sempat break tapi dia turun lagi gitu. Jadi ini mengindikasikan false. Ya terkonfirmasi data transaksi gimana? Data transaksinya kok saya ngelihat ini kurang oke gitu ya. Ada beberapa broker-broker retail yang biasa dipakai retail ada di sisi buyer, dan ya saya udah mulai nggak nyaman gitu. Dan foreignnya juga jualannya lumayan nih di saham Indi. Makanya kayaknya nih foreign dia benar-benar pakai ya inilah ya nih, dia pakai technical banget karena dia nggak break gitu. Jadi terus mau teman-teman yang mau nanya sama saya nih, Indi gimana kalau saya TP ya gitu, seperti itu. Dan untuk besok ya, yang pertama ini HMSP sama WIM. Langsung aja ke trade plan-nya karena saya belum bikin ya. Saya tadi seharian di luar rumah, jadi saya belum bikin trade plan. Tapi saya tulis dulu di sini lah ya. Nah kalau teman-teman lihat nih struktur chartnya daily ya, chart dailynya ini menandakan di area sini oke kalau dijadiin stop loss gitu. Jadi langsung aja, saya nggak terlalu pinter technical by the way. Jadi 780 ya, nah, kalau di sini takutnya kena lagi nih, kita kena ke whip up sama ketendang gitu ya, sama SL gitu, ketempelan lah pokoknya ya, ketempelan.
Bahasanya sih nggak enak. Ya cuman kalau ngelihat posisi kayak gini, teman-teman di sini kan targetnya resist terakhirnya itu di area 880 ya 900 sempat break gitu terus turun lagi gitu kan. Ini high-nya juga high-nya 895 bahkan ini belum sampai 900. Saya menganggap resistnya ini 900. Ya kalau pakai resist 900 risk rewardnya cuman ya cenderung oke lah ya 1:2 tapi kurang dikit gitu ya, kurang dikit tapi ya jujur saya pribadi kalau trading biasanya nggak berpatokan sama titik resist sama titik support gitu ya. Saya biasanya berpatokannya sama price action. Artinya apa? Kalau data transaksinya atau ya data transaksi itu kalau udah end of day ya. Kalau bid overnya terlihat kuat gitu ya di chart 1 menit terrefleksikan di chart 1 menit ditahan ada area yang ditahan jadi support yang nggak di break ke bawah. Ya saya di situ acuannya saya naikin trailing stop, saya naikin trailing stop. Jadi biasanya kalau swing saya kayak gitu. Kalau lagi dapat cuan tebel gitu makanya bisa tebel banget gitu ya. Jadi ya seperti itu saya langsung 780 ya. Jadi HMSP swing pendek gitu ya saya tulis langsung nih SL 780. Area buy di mana? Area harga saat-saat ini saran saya belinya cicil aja gitu ya. Saya pakai tanggal aja biar nggak terlalu lama. Seperti itu swing pendek, stop lossnya 780 di sini ya. Ini risk rewardnya 5% risk, 9,6% potensi reward. Tapi kalau misalnya dia ternyata kan ini kemarin kalau saya nggak salah Menko baru ada kunjungan ya ke daerah ya produsen rokok lah ya, saya nggak takut salah info gitu ya, saya baru lihat berita kayak gitu dan beberapa berita keluar tuh sentimen positif ke emiten rokok lah gitu ya. Jadi ya SLE di 780, target price-nya mungkin di 900. Tapi kalau seandainya kuat itu saya nggak akan buru-buru buang. Bener-bener objektif aja gitu ya ngelihat itunya. Data transaksinya gimana? Ini udah oke lah kalau menurut saya ini udah oke. Di sini ada retail, di sini ada retail, di sini ada retail. Memang kalau di saham AMSP ini kan dia liquid banget ya 44 miliar net value transaction daily-nya. Jadi ya banyak lah institusi-institusi yang nge-hold saham ini dan ini udah mengindikasikan downtrend. Ini naik, dia low-nya udah mulai equal low, nggak membuat lower low gitu ya. Dan ini breakout dan ini kayaknya tanda-tanda mau pembalikan arah. Ya mudah-mudahan confirm gitu ya. Oke, supaya video nggak terlalu lama saya langsung ke WIM. Sorry nih saya kebanyakan ngoceh ya. WIM gimana trade plan-nya? Langsung ke trade plan aja, nggak masalah lah ya. Mungkin di sini 1220 targetnya ke sini. Jadi kalau ini, nah ini lebih lebar nih risknya. Makanya sebenarnya kalau trading di saham kayak gini risknya 8%, potensi cuannya 15% based on technical ya. Makanya kalau pakai technical kayaknya jadi kurang begitu oke. Kita jadi jarang ngambil momentum. Kenapa? 1220 ya kita coba ke bid over itu dijaganya di 12 berapa 1220 ya. Ini juga jadi biasanya jadi acuan saya. Nah 1245 ternyata teman-teman. Oh 12240 juga. Nah jadi 12240 1220 sorry 1220. Nah kalau saya pribadi suka turunin 1 atau 2 15. Nah kalau ngelihat acuan trade plan kayak gini teman-teman sebenarnya kurang begitu menarik. Kenapa? Karena potensi resikonya kalau kita buy di harga closing kemarin itu resikonya 8,7%, targetnya 15%. Ya memang 1 banding nggak nyampe 1:2. Kalau 88 16 ya sama lah kayak tadi HMSP lah ya. Tapi ya termasuk oke. Mudah-mudahan sih kalau dia break 1500 dan kuat terus gitu ya stay ya tinggal naikin aja trailing stop ya. Jadi ini trade plan saya di WIM saya tulis ya swing mingguan atau apa sih saya nulis nih swing mingguang SL tadi 1215 biar gak kayak BTPS lah ya, saya turunin 1 tick atau 2 tick teman-teman boleh ya boleh turunin 2 tick biar gak kayak BTPS kena stop loss terus naik sahamnya gitu ya. Saya gitu kemarin. Area buy di mana? Area hari ini gitu ya, area sekarang maksudnya area sekarang. Ini saya bikin tanggal langsung 5 Oktober 2025. Jadi buat nandain aja saya udah kasih sinyal ini dari tanggal 5 Oktober. Jadi ini tanggal 3 nanti tanggal 5 gimana? Saya pribadi sih ngelihatnya si WIM ini mirip-mirip sama HMSP. Cuman yang menurut ini WIM malah lebih keren lagi ya. XL, XC, YP
Nah, oke lah pokoknya data transaksinya, karena ini udah saya riset juga sebelumnya teman-teman, udah saya riset juga sebelumnya. Beda mungkin kalau teman-teman nanya GGRM gimana, kalau GGRM nggak tahu deh saya kenapa kurang begitu suka ya gitu ya, dan dia nih sahamnya nggak tahu deh geraknya agak berat gitu. Ya GGRM saya nanti dulu lah, jadi prefer saya HMSP sama WIM. Nah, yang kedua nih sebenarnya udah agak terlambat, tapi teman-teman tinggal sesuaiin aja ya, sesuaiin aja sama teman-teman punya trade plan, karena menurut saya resikonya masih termasuk oke ya. Ini yang pertama, jadi saya langsung fokus ke resiko lah ya sekarang. Jadi ini harga saat ini target ya, target price boleh dong ya, resist terakhir kan di sini gitu ya. Risknya berapa? 1:2 lah kalau saya ini, yang kali ini bisa saya confirm. Kenapa? Kalau di harga closing hari Jumat tanggal 3 14975, kalau teman-teman HK di situ di closing dapat barang di harga closing, saya terus taruh risknya di 14 ini ya 14050, ya ini risknya itu sekitar 6%-an. Tapi kalau teman-teman dapat harganya di bawahnya, ya risknya jauh lebih di bawah lagi. Dan kenapa alasan saham PANI ini menarik? Yang pertama adalah dia breakout 14.000 ini, saya anggap resist, dan dia breakout di tanggal 2 Oktober, dan di tanggal 2 Oktober terkonfirm, bahkan di tanggal 3 juga ini data transaksinya masih oke banget. LG sama RF sama GR yang jadi buyernya. Nah, tanggal 2 siapa? LG jumlahnya bertambah, RF juga jumlahnya bertambah nih. Saya mundurin lagi ya. No, 21 jadi 34. Jadi LG sama RF jadi konsisten buyer selama 2 hari terakhir gitu ya. Saya tarik lah ya, agak panjang deh. RF LG belinya 40-an, average di mereka di 14.500 di 1 minggu terakhir ya, 1 minggu terakhir. Nah, jadi ini alasannya. Dan ya retailnya di mana? Retailnya ada di kanan. Ini selalu saya ingetin. Alasan biasanya saya trading milih saham itu karena retailnya jualan, big player atau fund gitu ya, atau ya smart money lah ya, atau smart money itu ya, dia yang beli gitu ya. Posisinya teknikalnya secara market strukturnya secara keseluruhan gimana? Ini kan turun, di sini ada support, di sini ketahan nggak break, mantul satu kali, tapi mantulnya ini kayaknya rebalancing ya tanggal 9 atau apa nih, kok aneh ya. Dia naik 7% sendiri, terus turun, nggak lanjut turun, tertahan di sini area 13.100-an, terus mantul. Nah, di sini jadi area penentuan, area resist dan di break. Ya, kalau ngikutin technical, ini area resistnya 1675. Jadi saya ketik lah ya. PANI swing mingguan. Risknya di 14.000 lah ya. Kan ini fraksi saham gede ya, jadi ya penurunannya nggak terlalu sakit lah satu tiknya ya. SL 1480 nih tanggalnya 5 Oktober 2025 gitu ya. Coba kita confirm sama bid offernya deh. Tadi saya tulis 14.000 lah ya di sini ya, 14.000. 14.100. Ini kayaknya sih kalau kita taruh di situ harusnya oke banget loh ya. Ini jauh. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini posisi sekarang 14.900 ini udah mepet-mepet resist. Jadi ya terserah ya teman-teman, sesuaikan aja mau kejar apa enggak. Karena ini saya rasa 7.000 lot, 7.800 lot di harga 15.000 ini frekuensinya gede. Kayaknya retail biasanya kalau kayak gini posisinya deket-deket di resist, ini mau breakout, mau pecah 15.000-nya gitu ya, area 15.000-nya. Ya kalau pecah 15.000-nya, 15.000 harus jadi support gitu ya. Kalau turun ke bawah lagi mungkin arahnya turun. Makanya ya kalau saya pribadi senangnya kalau untuk swing posisinya cicil-cicil sih, tapi tetap saya pantau. Jadi data transaksinya tadi sudah saya bilang menarik ya, risknya juga ya termasuk oke lah, 6%, potensi cuan 11%, 1/2 oke gitu ya. Bahkan kalau seandainya kita nggak modelnya TP sesuai resist gitu ya, kalau masih kuat gitu, kalau saya tarik ke resist selanjutnya ini mungkin potensi, ini kalau saya tarik ke resist selanjutnya, orang teknikal biasa bilang TP2 ini bisa 20-an persen gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu yang terakhir ini Medco adalah saham yang udah saya mention. Gimana Medco, masih menarik apa enggak gitu ya? Menurut saya masih. Nah, ini malah saya mentionnya saya tulis tanggal 30 ya. Tanggal 30. Nah, di sini saya bilang, nah di sini saya bilang Medco menarik, dan besoknya naik hijau dikit, hijau lagi gitu ya. Bahkan ini kencang banget kemarin 6%. Saya sih nanya ya di teman-teman yang udah join di Palburi saya, ada yang ikutan Medco enggak? Happy cuan? Gak ada yang jawab, kayaknya gak ada yang ikut. Mungkin gak percaya, gak tahu teman-teman ada yang ngikut nggak. Kalau ngikut
Ya happy cuan. Ini kayaknya posisinya sekarang udah resist, tapi ini indikasinya break sih. Ya, indikasinya sih break. Kenapa? Ya, karena data transaksinya menurut saya masih oke gitu. Ini kan breakout, volumenya gede ya. Ini posisinya breakout gitu ya. Breakout, volumenya gede. Data transaksinya gimana? Data transaksinya retail di kanan. Algoritma Stockbit mengatakan akumulasi, jadi masih oke. Ya, tapi tinggal trade plan ini dirubah dari 1340 naik harusnya di area sini ya. Jagain aja, saya nggak terlalu suka series yang terlalu lebar ya. Maksimal 6 lah, 5 6 oke lah, 5%-an lah rata-rata di sini ya. Kalau 5%-an di closing terakhir berarti kan gini. Nah, di sini. Berarti 1400 gitu ya risknya gitu ya. Nah, ini terkonfirm nggak di bid over. Nah, 1450. Jadi kalau teman-teman bikin SL 1440 bisa gitu ya. Ya it's okay. Jadi kalau ini saya rubah karena saya bikin lagi gitu ya. Anggaplah kalau teman-teman yang udah join di YouTube membership ya harusnya udah cuan lah ya. Nah, ini tinggal turunin aja 1400 atau berapa ya, turunin 14. Ini kan kuat juga nih di bid 1450 ya, 1400 atau ya mungkin 1430 lah ya. Oke ya, 1430. Kayak kesannya asal banget saya, tapi ini nggak asal loh teman-teman. Serius. Saya serius. Terserah lah ya, saya bercanda orangnya, bodo amat lah. Kan teman-teman nggak ikutan kelas saya kan, saya bukan guru kan, saya cuma sharing saham saya gitu ya. Jadi bawa asik aja lah. Ya tuh saya rubah jadi stop lossnya di 1430, ini naik ya. Jadi posisinya kalau kemarin kan ini tanggal 30 ya, ini kan resist, ini breakout juga belinya tuh ya kemarin. Nah ini breakout juga ya, volumenya oke, data transaksinya oke. Saya sih masih yakin Medco masih gerak kok. Tinggal teman-teman aja gimana. Terus oh ini kan kemarin lu kenapa nggak share ke teman-teman yang di publik? Ya saya cuma menghargai juga ya teman-teman yang udah bayar saya walaupun cuma 20.000 di YouTube membership. Ya at least ada value added lah ya, ada nilai tambahan buat mereka walaupun ya 20.000. Jadi tetap kalau saya nemu di tengah hari gitu weekday gitu ya, di tengah minggu dan ketemu saham menarik untuk swing, saya akan selalu sharing ke teman-teman yang udah join di YouTube membership. Nanti kalau saya juga tanya dulu deh ke teman-teman kalau misalnya yang udah join di YouTube membership, saya bikin kayak weekly review gitu ya, weekly review, live update. Nanti teman-teman streaming YouTube lah ya, streaming YouTube khusus untuk teman-teman yang udah join di YouTube membership. Terus mungkin kita screening saham bareng, atau teman-teman ada mau nanya gitu ya, walaupun ya saya juga nggak jago-jago banget gitu, tapi saya mungkin bisa jawab pertanyaan teman-teman. Kalau teman-teman nanya, bang saham ini gimana gitu, saya bisa jawab gitu gimana. Kalau minat tulis di komen ya, mau nggak kalau saya bikin live streaming. Saya soalnya baru mau belajar nih bikin live streaming. Tulis di komen ya teman-teman. Itu aja dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kasih cuan ke teman-teman semua. Udah terlalu lama ya videonya, terima kasih, salam cuan, thank you.